Yang pertama, kita akan membahas ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu: pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ketiga, ragam bahasa berdasarkan penutur. Keempat, ragam bahasa lainnya. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi 2. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Contoh pidato, ceramah, sambutan, dan berbincang. B. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contoh, surat, karya ilmiah, dan surat kabar. Kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya dibagi menjadi 3, yaitu: ragam formal resmi. Ragam bahasa yang dipakai jika teman bicara, termasuk orang yang dihormati oleh pembicara. B. Ragam akrab semi formal. Ragam akrab adalah bahasa yang dipakai jika pembicara menganggap teman sebagai sesama, atau orang yang lebih muda, atau orang yang lebih rendah statusnya, yang biasanya dalam situasi tidak resmi. C. Ragam tidak resmi, ragam santai. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Ketiga, ragam bahasa berdasarkan penutur dibagi menjadi 3, yaitu: ragam bahasa berdasarkan daerah logat atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dari bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah. B. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dari yang tidak berpendidikan, terutama dalam hal pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. C. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembawa jika dituliskan sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Keempat, ragam bahasa lainnya dibagi menjadi 2, yaitu: ragam baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang dipakai jika teman bicara, termasuk orang yang dihormati pembicara. B. Ragam tidak baku. Ragam tidak baku lisan atau tulis adalah ragam bahasa yang menyalahi kaidah-kaidah yang terdapat dalam ragam baku. Selanjutnya, kita akan membahas laras bahasa. Siapa yang tahu apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang dan keilmuan, sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dengan bagian sublaras. Laras bahasa ada 5 bagian, yaitu: pertama, laras pendidikan. Kedua, laras sosial. Ketiga, laras ilmu dan teknologi. Keempat, laras sastra. Kelima, laras niaga. Pertama, laras pendidikan. Ragam pendidikan adalah ragam bahasa yang digunakan oleh kalangan terpelajar dengan penulisan yang standar dan pelafalan yang benar. Contohnya yaitu masalah ekspor non-migas sangat kompleks sehingga sulit sekali dikualifikasikan mengikuti modul yang ada. Kedua, laras sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang dalam berkomunikasi ditekankan pada pergaulan tingkat sosial paling rendah sampai dengan tingkat sosial pergaulan tinggi, dengan norma dan kaidah bahasanya disepakati bersama. Contohnya, bokap dan nyokap gue lagi pergi tuh.
Ketiga, laras ilmu dan teknologi. Ragam ilmu dan teknologi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bidang keilmuan, ilmu eksata atau ilmu non-eksata, dan teknologi dalam karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi. Contoh, bahasa-bahasa daerah berkembang semakin pervasif sejajar dengan perkembangan bahasa Indonesia. Keempat, laras sastra. Ragam sastra adalah ragam bahasa yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan estetis dengan cara penggunaan pilihan kata diksi secara cermat dengan gramatikal dan stilistik tertentu. Contoh, malam lebaran di atas kuburan. Kelima, laras niaga. Ragam niaga adalah ragam bahasa yang digunakan untuk menarik pihak konsumen agar dapat melakukan tindak lanjut dalam kerjasama untuk mencari suatu keuntungan finansial. Contoh ragam bahasa niaga yang diambil dari iklan, yaitu Rinso mencuci sendiri. Terakhir, kita akan membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, bahasa yang baik. Bahasa yang baik merupakan penyampaian yang mementingkan sifat efektif dan pilihan kata diksi agar tercapai keutuhan berkomunikasi. Berikut adalah contoh dari bahasa yang baik. Berapa harga bawang merah ini 1 kilogram? Itu merupakan contoh bahasa yang tidak baik ketika digunakan untuk membeli barang di pasar tradisional. Contoh kedua, gantian dong, aku juga belum baca koran nih. Ini merupakan bahasa yang baik ketika digunakan kepada teman sebaya. Agar tercapai ketepatan mengenai sasaran itu, bahasa yang baik bertolak dari perhatian. Pertama, pilihan kata sesuai dengan topik yang dibicarakan. Kedua, penyampaian itu bertujuan atau bersasaran yang jelas. Ketiga, serasi dengan bahasa orang yang diajak bicara atau orang yang membaca. Keempat, berada dalam tempat dan situasi yang sebenarnya. Kelima, dapat diterima secara logis, baik dari kebahasaan maupun segi kata nilai masyarakatnya. Kedua, bahasa yang benar. Bahasa yang benar merupakan bahasa yang berkaidah yang sesuai dengan aturan berlaku. Contoh, kepada hadirin diharap berdiri karena pasangan pengantin akan memasuki ruangan. Itu contoh bahasa yang tidak benar. Kesalahannya yaitu kalimat itu tidak bersubjek dan tidak perlu memakai koma. Contoh selanjutnya yaitu, hadirin harap berdiri karena pasangan pengantin akan memasuki ruangan. Ini baru contoh bahasa yang benar. Kaidah bahasa yang bersifat kebakuan dalam bahasa yang benar menyangkut bidang. Pertama, fonologi. Fonologi merupakan lafal bahasa Indonesia. Kedua, tata bahasa. Tata bahasa ini dalam hal bentukan kata dan kalimat. Ketiga, kosakata yang tepat. Keempat, kaidah ejaan dan punktuasi yang sudah ditetapkan. Kelima, makna leksial dan gramatikal yang dimaksudkan. Nah, itu dia penjelasan tentang ragam dan laras bahasa Indonesia dari kelompok 2. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham apa itu ragam dan laras bahasa Indonesia? Semoga teman-teman paham semua ya. Kami kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan terima kasih juga kepada Bu Ona Widyastuti, M.Pd selaku dosen Bahasa Indonesia yang sudah mempercayakan kelompok kami untuk menjelaskan dan mempresentasikan materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada pembahasan yang kurang difahami. Saya Eva, Horunisa dan Cecilia Angelika dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Dadah, sampai bertemu lagi.